Kita hidup di zaman yang memuja kecepatan, suara, dan reaksi. Yang bergerak cepat dianggap hidup. Yang lantang dianggap berpengaruh. Yang selalu sibuk dianggap bernilai. Di tengah dunia seperti ini, kata diam seringkali terdengar seperti kekalahan. Diam dianggap pasif. Diam dianggap menyerah. Diam dianggap tidak melakukan apa-apa. Namun perikop singkat dari Yesaya ini justru membalik logika dunia. Tuhan tidak berkata bahwa kekuatan terletak pada strategi yang rumit, keberanian yang berisik, atau usaha tanpa henti. Ia berkata sesuatu yang jauh lebih dalam, sekaligus lebih sulit diterima oleh ego manusia. Bahwa, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini bukan sekadar nasihat rohani yang lembut. Ini adalah konfrontasi langsung terhadap cara kita menjalani hidup. Yesaya pasal 30 ditulis dalam konteks ketakutan nasional. Bangsa Yehuda sedang terancam oleh kekuatan besar Asyur. Secara manusiawi, ketakutan mereka masuk akal. Mereka merasa perlu bertindak cepat. Mereka mencari aliansi politik dengan Mesir. Mereka mengandalkan kekuatan militer dan diplomasi manusia. Namun Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam daripada ancaman di luar. Ia melihat kegelisahan di dalam. Ia melihat bangsa yang kehilangan kepercayaan, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada ketenangan batin yang seharusnya lahir dari iman. Karena itu Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Kata, bertobat, di sini bukan sekadar menyesali dosa moral. Ini adalah panggilan untuk berbalik arah secara total. Berhenti mengandalkan logika ketakutan. Berhenti bertindak dari kepanikan. Kembali kepada pusat kepercayaan yang sejati. Penting untuk kita pahami, diam yang dimaksud Tuhan bukanlah sikap apatis. Bukan pula penolakan untuk bertanggung jawab. Diam di sini adalah keadaan batin yang tidak dikuasai oleh ketakutan. Ada perbedaan besar antara diam karena takut dan diam karena percaya. Diam karena takut membuat kita lumpuh. Diam karena percaya justru membuat kita teguh. Ketika kita diam di hadapan Tuhan, kita sedang berkata, "Aku tidak tahu segalanya, tetapi Engkau tahu." Kita berhenti memaksakan solusi kita sendiri, bukan karena malas, tetapi karena sadar bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan gerakan cepat. Seringkali kita berpikir bahwa ketenangan akan datang jika keadaan sudah aman, jika masalah selesai, jika ancaman pergi, jika hidup kembali normal. Namun firman ini berkata sebaliknya. Tinggal tenang bukan hasil dari situasi yang terkendali, tetapi sumber dari kekuatan sejati. Tinggal tenang adalah keputusan batin. Keputusan untuk tidak membiarkan kecemasan memegang kemudi hidup kita. Keputusan untuk tidak membiarkan ketakutan mendikte tindakan kita. Keputusan untuk mempercayakan hasil kepada Tuhan, bahkan ketika jalan ke depan belum jelas. Percaya adalah kata yang sering kita ucapkan, tetapi sulit kita hidupi. Sebab percaya berarti melepaskan ilusi kendali. Kita harus jujur mengakui bahwa banyak dari usaha kita bukan didorong oleh iman, melainkan oleh ketakutan kehilangan kendali. Kita ingin memastikan semuanya aman. Kita ingin memastikan semuanya terkendali. Kita ingin memastikan masa depan bisa diprediksi. Namun iman sejati selalu mengundang kita ke wilayah yang tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Disitulah percaya menjadi nyata. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bukan kekuatan untuk menguasai keadaan, tetapi kekuatan untuk tidak hancur oleh keadaan. Ayat ini ditutup dengan kalimat yang menyentak, tetapi kamu enggan. Bukan karena mereka tidak tahu. Bukan karena Tuhan tidak jelas. Mereka enggan karena diam terasa menakutkan. Tenang terasa berisiko. Percaya terasa seperti kehilangan pegangan. Kalimat ini bukan hanya tentang bangsa Yehuda. Ini tentang kita. Berapa sering kita lebih memilih cemas daripada percaya? Berapa sering kita lebih memilih sibuk daripada diam? Berapa sering kita lebih memilih solusi cepat daripada menunggu Tuhan? Kita hidup di dunia yang hampir tidak pernah berhenti berbicara. Notifikasi, berita, opini, tuntutan, dan ekspektasi terus berdatangan.
Di tengah kebisingan ini, diam menjadi tindakan yang radikal. Diam berarti mematikan suara yang tidak perlu. Diam berarti berhenti bereaksi terhadap setiap dorongan. Diam berarti memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara. Bukan karena Tuhan tidak berbicara, tetapi karena kita terlalu bising untuk mendengar. Dunia mengukur kekuatan dari luar. Tuhan mengukur kekuatan dari dalam. Kekuatan sejati tidak selalu terlihat dalam tindakan besar. Seringkali ia tersembunyi dalam hati yang tenang, dalam pikiran yang tidak panik, dalam iman yang tidak terguncang. Inilah kekuatan yang membuat kita bertahan, bahkan ketika keadaan tidak berubah. Yesaya pasal 30 ayat 15, mengundang kita ke jalan yang sunyi, tetapi penuh makna. Jalan yang tidak ramai, tetapi kokoh. Jalan yang tidak populer, tetapi menyelamatkan. Mungkin hari ini kita tidak diminta untuk melakukan lebih banyak. Mungkin kita justru dipanggil untuk berhenti sejenak, untuk tinggal diam, untuk menenangkan hati, untuk kembali percaya. Karena di sanalah, menurut Tuhan sendiri, kekuatan kita sebenarnya berada. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini berarti, silakan like, tinggalkan komentar, bagikan, dan subscribe. Kiranya damai Tuhan selalu menyertai langkah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.